Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Teman-teman rahimakumullah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang luar biasa sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam satu kajian, yaitu kita tetap melanjutkan kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh beliau Imam Al-Ghazali At-Tusi. Kita akan mulai untuk selanjutnya, yaitu sedikit tentang permisalan. Ada satu syair Persia, nanti di kitab yang satunya akan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Karmidu zahridin hami thimai tami nukhuri nabashatat shitai. Kemudian syair ini diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tarajama hadal baita minal farisiyati Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Kardi. Faqala, ini diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kardi dengan terjemahnya, laukilta lamun nakar sapa sira al-faritu li khamrin ing 2000 kali arak, 2000 kali saka arak, lam takun mongko ora ana sapa sira litasira drapun dadi sira naswanan mendem idza lam tasyurabi nalikane ora ngombe sira. Ya, syair ini begitu bunyinya. Kurang lebih artinya, walaupun kamu sudah menakar sampai 2 liter arak, 2 liter khamr, minuman keras, miras, maka tidak akan mabuk dirimu, karena dirimu tidak meminum sedikit pun dari 2 liter yang kamu takar itu. Masya Allah. Ini sudah benar, sudah sebuah permisalan yang jelas sekali untuk kita, bahwa walaupun dia sudah menakar sampai 2000 liter air khamr, tidak akan mabuk kalau tidak diminum. Walaupun itu sudah, ini ibaratnya itu menjadi satu syair. Ya, jangan disamakan ilmu dengan arak, tidak. Tapi ini sebuah syair saja yang secara gamblang menjelaskan kepada kita semua bahwa ilmu itu penting untuk diamalkan. Dia tidak akan menikmati indahnya ilmu bila ilmu itu tidak pernah diamalkan di dalam kehidupannya. Kemudian wala qara'ta lamun maca sira an ilma ing ilmu mi'ata sanatin ing 100 tahun wa jama'ta lan ngumpulake sira alfa kitabin ing 1000 kitab la takunu mongko ora ana sira iku musta'iddan wong kang nyawisake li rahmatillahi ta'ala marang rahmati Allah ta'ala illa bin amali kejaba kelawan amali. Tidak akan, walaupun dia itu sudah membaca selama 100 tahun tentang ilmu, sudah mengumpulkan sampai 1000 kitab, tetapi dia tidak akan menikmati rahmatnya Allah kecuali dia mengamalkan ilmu itu. Maka di sini sudah jelas, ilmu ini harus kita amalkan. Berusaha sedikit demi sedikit harus kita amalkan bersama. Tidak ada jalan lain untuk bisa menikmati rahmatnya Allah Subhanahu wa taala selain kita mampu dan mau untuk beramal soleh. Karena ini penting sekali untuk diri kita, keselamatan kita dunia dan akhirat.
keinginan kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, atau keinginan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, semua berawal dari amal kita masing-masing. Semua adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka diri ini pun mempunyai ilmu, diizinkan oleh Allah, memiliki ilmu. Ini sudah suatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal menjadi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ini kita amalkan, kita zahirkan dari ilmu yang sudah kita miliki. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menguatkan penjelasan beliau tentang begitu panjang lebar beliau menjelaskan pentingnya ilmu yang diamalkan. Yang pertama, surat An-Najm ayat 39. Nanti tolong apabila saya menyebutkan ayatnya ada yang keliru, boleh silahkan komen, tolong dibenarkan. Kurang ini yang pertama An-Najm ayat 39. Beliau mengutip sedikit ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an laysa lan stuhune kelakuan. Iku ora ana iku lil insani tetep keduwe menungso illa ma angin apa barang sa'a kang lakoni sapa insan ing ma. Maka dia orang itu tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa-apa yang sudah dikerjakan olehnya sendiri. Ini yang pertama, An-Najm ayat 39. Kemudian yang kedua, Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Faman mongko utawi sapa wonge iku kana ana sapa man yarju iku yarju ngarep sapa man liqa'a ing ketemu rabbih pangerane man. Falyamal mongko becik amal sapa man amalan kelawan amal sholihan kang bagus. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa dengan Tuhannya nanti di akhirat, falyamal amalan sholihan, maka berbuat amalah dengan amal yang sholih, dengan amal yang bagus. Ingin berjumpa dengan Allah, maka perbanyaklah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita semua bahwa pentingnya amal, pentingnya kita beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memiliki cita-cita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat khususnya, maka jangan pernah lelah diri kita, diri ini untuk terus beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lelah untuk melawan hawa nafsu kita. Jangan pernah lelah untuk menepis segala godaan-godaan syaitan yang membuat diri ini semakin loyo dalam beramal, semakin loyo dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang selanjutnya. At-Taubah ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mohon maaf ya. At-Taubah enggak perlu bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Jazaan halih dadi pembalasan bima kelawan barang kanu ana sapa alladzi iku yaksibuna kelakone sapa alladina ing ma. Apa yang dia lakukan maka dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tidak melakukan amal soleh, maka ya dia tidak akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Tapi dia mau beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula
nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Innal ladina amanu, setuhune wong-wong kang padha iman sapa alladina wa amilu lan ngamal sapa alladina as-solihati ing pira-pira amal kang saleh iku kanat onon iku lahum kedue tetep kedue alladina apa jannatul firdausi pira-pira swarga firdaus. Orang yang beriman dan mau mengamalkan imannya dalam wujud amal soleh, maka tempatnya adalah di surga firdaus. Nuzulan haleh dan cawisake khalidina haleh langgeng kabeh fiha ing dalem swarga la ya baguna tur haleh ora nyuprih sapa alladzina anha saking swarga hiwalan ing ngalah. Surga firdaus disiapkan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Dan di dalam surga firdaus itu dia sudah tidak khawatir lagi akan dipindah-pindah lagi kemana. Tidak akan khawatir lagi karena dia sudah kekal di dalam firdaus, di dalam surga firdaus yang Allah sediakan untuk dia, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka action kita di dalam beragama, action kita dalam memegang syariat Islam ini penting sekali. Kita berusaha sedikit demi sedikit melakukan syariat-syariat Islam ini dengan baik, dengan santun, tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan. Inilah menjadi cerminan Islam untuk diri kita masing-masing, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Masya Allah. Sungguh berarti dan penting sekali diri ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ingin menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, ingin betul-betul dianggap hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah melepaskan iman kita, jangan pernah lelah untuk beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita lanjutkan surat Maryam ayat 59 sampai 60. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فخلف mongko anggeti min ba'dihim ing dalam sakwise sapa alladzina sapa khalfun keturunan adha'us sholata kang padha niyake sapa khalaf as-sholata ing salat wa taba'us syahawati wa taba'ulan padha anut sapa khalaf as-syahawati ing pira-pira syahwat fasaufa mongko bakal yalaqauna ketemu sapa khalaf ghayyan ing sasar, orang yang dia menyanyiakan dirinya, menggantikan segala kebaikan, menggantikan sholatnya dengan sesuatu yang buruk. Kemudian dia pun juga mengikuti hawa nafsunya, maka dia termasuk orang-orang yang tersesat. Orang yang tersesat. Maka sholat ini menjadi sangat penting untuk diamalkan oleh setiap orang. Apalagi kita yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang Islam. Maka ini sangat penting sekali untuk diri kita masing-masing. Jangan pernah melalaikan sholat. Karena sholat ini adalah tiang agama. Karena sholat ini adalah fondasi kita untuk berjalan di dunia ini, untuk terus menguatkan syahadat yang ada di dalam hati kita ini, agar senantiasa diri ini selalu tersambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah melalaikan sholat, ya Allah. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang tidak tersesat,
maka kita berusaha berjuang untuk melawan hawa nafsu kita masing-masing. Karena hawa nafsu ini sangat besar, kekuatannya luar biasa untuk mendorong kita, mendorong ke hal-hal yang buruk. Kalau nafsu ini belum bisa kita kendalikan. Tapi kalau nafsu ini sudah bisa kita kendalikan, maka nafsu ini akan mendorong diri kita untuk semakin giat beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah putus asa. Diri ini masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ayat ini masih belum selesai, karena 2 ayat sekaligus. Kecuali siapa? Illa man kejaba wong tabakang tobat sapa man, wa amana lamun iman sapa man, wa amila lan ngamal sapa man sholihan kelawan amal saleh. Fa ulaika mongko utawi man iku yadkhuluna padha mlebu sapa man al jannata ing swarga wala yudlamuna lan ora den nganiaya sapa man syai'an ing suwi-wiji, kecuali orang yang dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ulaika yadkhuluna al jannata wala yudlamuna syai'a, maka sesungguhnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak akan merasa terzalimi, karena Allah bukan maha menzalimi, karena Allah sudah mengatur semuanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, orang yang bertaubat, orang yang iman, orang yang beramal soleh, 3 hal ini menjadi pegangan diri kita masing-masing untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Terus dan terus memohon petunjuk Allah, terus dan terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terkadang diri ini gampang sekali tergelincir ke dalam kemaksiatan. Ya Allah. Dan beberapa ayat Al-Quran ini yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali menjadi dalil yang kuat kepada diri kita, bahwa penjelasan Imam Al-Ghazali tentang pentingnya ilmu yang diamalkan bukan hanya ilmu yang melulu ditumpuk dan ditumpuk tapi tanpa beramal. Ini sudah menjadi dalil yang kuat dari Al-Quranul Karim. Maka diri ini berusaha sekali untuk beroptimis bahwa diri ini mampu untuk melakukan ilmu yang sudah kita pelajari, dan senantiasa menambah ilmu serta kembali untuk mengamalkan ilmu yang baru kita pelajari tersebut. Masya Allah. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diri kita menjadi orang-orang yang semakin taat, semakin takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhirul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng.